Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang keutamaan daripada menuntut ilmu. Yang mana ilmu adalah salah satu yang pokok dalam kehidupan ini. Khususnya adalah ilmu syar'i. Yang mana ilmu syar'i ini akan menjadikan seseorang selamat atau tidaknya di akhirat. Karena dengan ilmu syar'i ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu syar'i ini kita akan mengetahui bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang ditakutkan oleh setan diantaranya adalah kaum muslimin menuntut ilmu syar'i. Karena tatkala seorang muslim menuntut ilmu syar'i, dia bisa membedakan mana yang namanya tauhid dan mana yang namanya syirik. Mana sunnah dan mana bid'ah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat memuji terhadap orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan binatang anjing itu haram. Haram untuk dipelihara. Bahkan najisnya anjing itu adalah najis mughaladhah. Akan tetapi tatkala anjing tersebut berilmu, maka bolehnya kita untuk memelihara. Bolehnya kita untuk memelihara anjing yang mana anjing tersebut berilmu. Bisa dipakai untuk menjaga, bisa dipakai untuk melacak. Nah, ini adalah salah satu daripada keutamaan ilmu. Yang mana anjing saja yang haram, yang tidak boleh seseorang untuk memeliharanya menjadi boleh tatkala dia berilmu. Maka apalagi seorang muslim yang berilmu. Seorang muslim yang berilmu tentunya dia lebih mulia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia mempunyai ilmu. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya yaitu Kitabul Ilmi, beliau menulis beberapa poin tentang wa min ahammi fadailil ilmi. Itu di antara keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dari menuntut ilmu syar'i. Baik, yang pertama beliau
menulis di sini yang pertama di antara faidah menuntut ilmu syar'i adalah annahu irsul anbiya'i. Bahwasanya ilmu syar'i adalah warisan para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan benda, tidak mewariskan jabatan. Akan tetapi para anbiya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya mewariskan ilmu. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu tentang bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara kita mengetahui terhadap Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu tentang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama adalah keutamaan daripada ilmu adalah annahu irsul anbiya fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, wa innama warrathu al-ilma. Akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bil ilmi fa akhadha bihadin wafirin min irthil anbiya. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, ilmu syar'i, maka dia telah mengambil bagian yang wafirin, bagian yang banyak, bagian yang sempurna min irthil anbiya, dari warisannya para nabi. Maka jikalau kita ingin diwarisi oleh para nabi, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Semakin banyak kita mendapatkan ilmu, maka semakin banyak warisan yang kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, apalagi di zaman sekarang ini. Maka kaum muslimin banyak yang lalai terhadap ilmu syar'i. Banyak kaum muslimin yang perhatian terhadap ilmu syar'i ini sangat kurang. Dan sebaliknya mereka sangat perhatian terhadap ilmu-ilmu yang berbentuk duniawi. Karena mereka beranggapan bahwa ilmu-ilmu yang berbentuk duniawi langsung dapat dia rasakan. Langsung dia mendapatkan dunia. Tetapi ilmu syar'i mereka menganggap bahwa tidak akan mendapatkan dunia. Maka inilah yang menyebabkan salah satunya kaum muslimin sangat kurang perhatiannya terhadap warisan para nabi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewariskan ilmu syar'i, Al-Quran, As-Sunnah. Ini adalah warisan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka selayaknya, sepantasnya kita mempelajari, memahami dari warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut. Nah, ini poin yang pertama.
dari keutamaan menuntut ilmu adalah bahwasanya ilmu warisan para nabi. Yang kedua, di antara keutamaan menuntut ilmu syar'i adalah annahu yabqa. Ilmu syar'i itu akan kekal. Wal mal yafna. Adapun harta, adapun dunia itu fana. Dunia akan kita tinggalkan. Dunia akan habis. Dan kita menuju tempat yang abadi. Kita menuju tempat yang mana di situ kita akan selamat kalau kita mempersiapkan dengan ilmu syar'i. Nah, jadi ilmu syar'i itu akan kekal, sedangkan harta itu akan fana. Dunia itu akan sirna, akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun yang kita dapatkan dari dunia ini, maka akan kita tinggalkan. Fahada Abu Hurairah radhiyallahu an, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh tentang Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an adalah min fuqara'is sahabah, adalah sahabat yang paling fakir. Ya, Abu Hurairah sahabat yang paling fakir, yang paling miskin. Hatta annahu yaskutu minal ju', sampai-sampai pernah Abu Hurairah radhiyallahu an, yang Allah Subhanahu wa taala ridha terhadapnya, yaskutu, terjatuh. Ya, terjatuh karena apa? Minal ju'i, karena lapar. Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kaum muslimin setiap hari menyebut namanya, yang mana Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yaskutu minal ju'i, pernah jatuh karena kelaparan. Dan sekarang mungkin tidak ada di antara kaum muslimin pada zaman sekarang ini jatuh karena kelaparan. Abu Hurairah jatuh karena kelaparan, qalmughma alaihi, sampai pingsan. Wa as'alukum billahi, maka di sini saya mengatakan, maka aku as'alukum billahi, hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nasi fi asrina amla. Maka aku bertanya kepada kalian, ya, apakah saat sekarang ini Abu Hurairah banyak disebutkan di antara manusia pada zaman sekarang ini? Tentu kita jawab iya. Setiap majelis, ya, setiap majelis pasti orang menyebutkan an Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apa? Maka di sini, ya, ilmu yang telah beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perlu ketahui bahwa Abu Hurairah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan waktu yang pendek, tidak lama. Beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang pendek, akan tetapi beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kenapa beliau bertemu dengan Nabi dengan waktu yang singkat, akan tetapi banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kesungguhan, karena ketekunan, karena kerajinan, dan karena termasuk keberkahan daripada waktu. Maka dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa mencari ilmu itu walaupun memerlukan waktu yang lama, dulu zaman, akan tetapi tatkala tidak bersungguh-sungguh, tatkala tidak rajin, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Sebaliknya, walaupun waktunya sedikit, Abu Hurairah radhiyallahu an menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang singkat. Tetapi beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang terbukti kaum muslimin menyebut nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Di mana menyebutnya? Di majelis, di masjid, bukan di pasar, bukan di tempat-tempat maksiat. Ini menunjukkan bahwa keberkahan, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu akan kekal. Nah, jadi ini salah satu contoh Abu Hurairah radhiyallahu an. Juga di sana banyak contoh-contoh yang lainnya, para imam, ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Beliau adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang banyak. Mana kitab-kitabnya dipelajari kaum muslimin pada zaman sekarang. Terus mempelajari kitab-kitab mereka. Idan, kalau begitu al-ilmu yabqa wal malu yafna. Maka kalau begitu ilmu itu akan kekal. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Wal mal yafna. Dan harta itu akan fana, akan sirna. Fa'alaika ya talibal ilmi. Maka wahai talibul ilmi, maka wahai talibul ilmi, maka berpegang teguhlah engkau, ya, bil ilmi, dengan ilmu. Faqad thabata fil hadis ya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ya. Apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Ini yang tidak akan terputus, ya. Yang tidak akan terputus yaitu shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah, beramal saleh dengan hartanya. Aw ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Ini poin yang kedua ini, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu akan kekal walaupun pemiliknya sudah meninggal. Awaladin salihin yad'u lahu, ataupun waladin salih, anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka inilah 3 hal yang akan tidak terputus tatkala pemiliknya meninggal.
Kemudian poin yang ketiga, kata Syekh di sini, di antara min ahammi fadailil ilmi annahu la yut'ibu sahibahu fil hirasah. Ilmu itu tidak membuat capek orang yang membawanya di dalam menjaganya. Tatkala kita mempunyai ilmu yang banyak, maka sebaliknya ilmu yang akan menjaga kita. Bukan kita yang menjaga ilmu. Li'annahu idza razaqaka Allahu ilman fahamluhu fil qalbi la yahtaju ila sanadiq au mafatih au ghairiha. Ya, maka apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ilmu, maka ilmu itu akan disimpan di dalam qalbu. La yahtaj, tidak membutuhkan sanadiq. Tidak membutuhkan kotak-kotak. Tidak membutuhkan brankas untuk menyimpan ilmu. Tidak membutuhkan kunci-kunci yang besar untuk menyimpan ilmu. Tidak membutuhkan ruangan yang besar untuk menyimpan ilmu. Tidak memerlukan gedung rumah yang luas untuk menyimpan ilmu. Cukup disimpan di dalam qalbu. Walaupun banyak ilmunya. Ini salah satu keutamaan daripada mempelajari ilmu syar'i. La yahtaj ilal sanad ila sanadik au mafatih au ghairiha. Huwa fil qalbi mahrusun. Ilmu itu akan tertancap di dalam hati. Mahrusun, akan terjaga. Wa bin nafsi mahrusun. Ya. Ilmu itu akan berada di dalam diri kita. Wa fil waqti nafsihi huwa harisun laka. Juga apa? Juga ilmu ini akan menjadi haris. Ilmu ini akan menjadi penjaga bagi pemiliknya. Berbeda dengan harta. Harta itu dijaga oleh pemiliknya. Bahkan tatkala harta itu dijaga pun pemiliknya masih merasa was-was, takut hartanya hilang. Takut hartanya terjadi apa? Nah, maka apa? Maka ilmu lain. Ilmu justru akan menjaga pemiliknya. Li'annahu yahmika minal khatar. Ilmu itu akan memelihara daripada khatar, daripada bahaya. Biidnillahi azza wa jalla. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ilmu yahrusuka walakinna al-mala anta tahrusuhu. Nah, kalau ilmu itu adalah akan menjaga kita, sebaliknya harta itu apa? Harta itu anta tahrusuhu. Engkau yang akan menjaganya. Taj'aluhu fi sanadi. Harta itu membutuhkan brankas-brankas. Semakin hartanya banyak, semakin banyak brankasnya. Semakin hartanya banyak, semakin banyak juga tempat yang harus dia siapkan. Wara al-aghlaq. Ya. Juga apa? Memerlukan kunci-kunci penutup yang sangat aman, yang sangat tertutup. Wa ma'adzalika takunu ghaira mutmainnin alaihi. Akan tetapi walaupun harta itu sudah masuk brankas, sudah dikunci, digembok, akan tetapi apa? Pemiliknya masih saja ghaira mutmain. Masih saja dia tidak nyenyak tidurnya. Kalau kemana-mana tidak nyenyak hatinya, takut hartanya
hilang. Takut hartanya ada yang ngambil. Inilah sahibu mal, pemilik harta itu keadaannya. Berbeda jauh dengan pemilik ilmu, yang mana pemilik ilmu mutmain, tenang, aman, nyaman. Karena apa? Karena ilmunya menjaganya. Nah, kemudian poin yang keempat dari keutamaan kita mempelajari ilmu syar'i adalah annal insana yatawassalu bihi ila an yakuna minasyuhada'i 'alal haq. Nah, jadi apa? Orang-orang yang mempunyai ilmu syar'i itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Akan menjadi saksi. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Maka syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah, malaikat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu akan menjadi saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qa'iman bil qist. Mereka berdiri tegak bil qisti. Nah, ini keutamaan yang besar para pemilik ilmu syar'i. Maka bagaimana dengan pemilik harta? Maka tidak. Nah, fahal qala ulul mal, apakah di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ulul mal, orang-orang yang memiliki harta? La, tidak. Bal qala wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Fayakfika annahu fayakfika fakhran, maka cukup bagimu ini sebagai fakhran, sebagai kebanggaan. Ya talibal ilmi, wahai orang-orang yang mencari ilmu, antakuna mimman syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illa huwa, yang mana engkau itu akan dijadikan saksi nanti di akhirat. Ma'al malaikah, bersama malaikah, alladzina yashhaduna biwahdaniyatillahi azza wa jalla, yang mana mereka akan bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah poin yang keempat. Poin yang begitu dahsyat bagi para pemilik ilmu. Nah, kemudian poin yang kelima, min ahammi fadailil ilmi, di antara keutamaan pemilik ilmu adalah anna ahlal ilmi hum ahadu sonfai, ya, ulatil amri, bahwasanya mereka orang-orang ahli ilmu adalah salah satu dari dua golongan, ya, yaitu ulatul amri, termasuk ulul amri, alladzina amarallahu bi ta'atihim, yang mana para penuntut ilmu itu termasuk ulul amri yang wajib ditaati. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum.
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan ulil amri minkum. Fa inna ulatal umuri huna tashmalu ulatal umuri minal umara'i wal hukam wal ulama'i wa talabatil ilmi. Jadi ulatul amri itu ada dua. Yang pertama adalah minal umara wal hukam, pemerintah dan para hukam, hakim-hakim. Yang kedua adalah wal ulama wa talabatil ilmi, ulama dan para orang-orang yang mencari ilmu. Fa wilayatu ahlil ilmi fi bayani syariatillahi wa da'watin nasi ilaiha. Adapun wewenangnya ahli ilmi dalam hal ulatul amri ini adalah apa? Mereka menjelaskan tentang syariat Allah ini. Mereka mendakwahi manusia. Ini adalah wewenang. Wewenang ahlul ilmi. Berdakwah, menjelaskan halal, haram, hak, batil, sunnah, bid'ah, tauhid, syirik, dan yang lainnya. Adapun wa wilayatul umara'i fi tanfidhi syari'atillahi wa ilzamin nasi biha. Adapun pemerintah dan hukam, wewenang mereka adalah tanfidh, melaksanakan. Ya, melaksanakan syariat Islam yang telah ahlul ilmi jelaskan, yang telah ahlul ilmi dakwahkan. Maka ya, yang dimaksud dari ulul amri ini adalah ada dua, pemerintah dan sahibul ilmi masuk di sini, yang wajib ditaati, yang wajib dijadikan pedoman dalam kehidupan. Kemudian poin yang ke-6, min ahammi fadailil ilmi, di antara fadilah keutamaan ilmu adalah anna ahlal ilmi hum al-qaimuna ala amrillahi ta'ala hatta taqumas sa'ah. Para ahli ilmu adalah mereka orang-orang yang qaimun, berdiri tegak. Ya, berdiri tegak ala amrillahi, di atas perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat sahibul ilmi akan tegak, lurus, berdiri di atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yustadallu lidzalika bihadisi Muawiyah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Muawiyah radhiyallahu an. Walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Umat ini akan selalu qaim, akan selalu berdiri tegak ala amrillahi la yadurruhum, tidak ada yang membahayakan mereka, man khalafahum, siapapun yang menyelisihinya. Siapapun yang menyelisihi sahibul ilmi maka tidak akan membahayakan sahibul ilmi. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah keadaan dari orang-orang yang mempunyai ilmu. Mereka akan tegak berdiri, selalu mempertahankan hukum. Bagaimana Imam Ahmad radhiyallahu Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, Imam Ahmad dengan
tegak dengan lantang tatkala ada fitnah ya tentang Al-Qur'an ya yang menyebut bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, tetap Imam Ahmad mengatakan kalamullah. Walaupun disisa, walaupun dipenjara, walaupun mendapatkan hukuman yang berat. Nah, tapi bagaimana terjadi? Ya. Maka dengan ketegaran, kekokohan hati pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala, maka kita dapat menyaksikan bagaimana keadaan beliau. Ya, beliau adalah termasuk ulama pembela as-sunnah. Nah, kemudian di sini Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan tentang siapa yang berdiri di atas perkara Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa qad qala Imam Ahmad rahimahullahu taala an hadhihi taifah. Ya, tentang orang yang berdiri tegak ini siapa? Maka beliau mengatakan in lam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau bukan ahlul hadis aku tidak tahu siapa lagi mereka. Ya, kalau bukan ahlul hadis. Ahlul hadis adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala al-qadi Iyad rahimahullahu taala arada Ahmad ahli sunnah wa man yantaqidu madhhab ahlil hadis. Nah, jadi Qadi bin Iyad mengatakan yang dimaksud Imam Ahmad itu adalah ahli sunnah. Ya, ahli sunnah wal jamaah yang mana mereka yang taqidu, yang berkeyakinan ya terhadap madhab ahlil hadis. Orang-orang yang berpegang teguh terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian faedah yang ke-7 dari keutamaan mempelajari ilmu syar'i adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'ami allati an'ama Allahu biha illa ala ni'mataini. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh kepada seseorang untuk an yaghbita ahadan ala syai'in, ya, yaitu merasa iri, ya. Jadi iri, ada iri yang diperbolehkan, ya. Iri itu nggak boleh asalnya, ya. Iri itu tidak boleh hukum asal, akan tetapi ya ada iri yang diperbolehkan. Apa itu? Ada 2. Yang pertama adalah thalabul ilmi wal amalu bihi. Orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, boleh iri kepada orang tersebut. Artinya kita iri ya dengan mereka karena mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua adalah at-tajiru alladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Yang kedua adalah seorang tajir, ya, seorang tajir yang mana dia itu mempunyai harta yang banyak dan menggunakan hartanya khidmatan lil Islami, ya, yang menjadikan hartanya itu untuk berjuang
untuk berkhidmah terhadap Islam ini. Maka dua orang ini ya boleh kiri. Kan tapi ke selain yang dua ini tidak boleh. Ini keutamaannya. Keutamaan sahibul ilmi. Naam, fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la hasada illa fis sanataini. Tidak ada hasad. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Ya. Seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta yang mana hartanya itu dihabiskan untuk di jalan yang hak, di jalan Islam. Ya. Mereka jadikan hartanya itu untuk berjuang menegakkan Islam. Yang kedua, warajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yaitu seseorang ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah. Ya, al-hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hikmah di sini adalah as-sunnah. Ya, Al-Qur'an dan as-sunnah. Mereka yaqdi ya, mereka mengamalkan dan wa yu'allimuha, mengajarkannya. Nah, ini diantara keutamaan dari kemudian yang ke-8 diantara fadail ilmu adalah Maja fil hadis alladhi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsiri asaba ardon. Jadi perumpamaan Allah Subhanahu wa taala mengutusku ya dengan huda, petunjuk, ya, wal ilmi, dan ilmu kamatsali al-ghaith, seperti ghaith ya. Ghaith itu adalah hujan ya. Seperti hujan yang banyak asaba ardon, yang menimpa tanah, fakana minha nakiyatun, yang mana hujan tersebut menimpa tanah dan tanahnya menjadi baik, tanahnya menjadi subur. Ini perumpamaan ilmu dan huda yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nakiyah qabilatil ma'a fa anbatatil kala wal usba al katsira. Maka apa? Maka mereka ya itu menerima, tanah itu menerima air dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Menumbuhkan berbagai macam rumput. Ya, menjadi subur tatkala datangnya hujan. Nah, ini perumpamaan yang pertama. Ya, tatkala ada ilmu, tatkala ada petunjuk, maka apa? Maka orang menjadi bertambah, ya. Maka orang menjadi bertambah ilmunya, berkembang, ya. Seperti apa? Seperti tanah yang kena air, subur. Wa kanat minha ajadibu sakatil ma'a fanafa'allahu bihanas. Maka menjadilah ya tanah-tanah yang kering itu apa? Dia amsakatil ma, ya, menahan air dan menjadikan air tersebut bermanfaat bagi yang lain. Ya. Artinya apa? Ada hujan kena
tanah. Ada yang membuat tanah subur, ada juga apa? Yang membuat tanahnya itu kering, akan tetapi apa? Dia menjadikan hujannya itu amsak, ya, tertahan, dan airnya tersebut menjadi bermanfaat dipakai oleh manusia. Nah, ini perumpamaan, ya. Fasyaribu wasaqau wazara'u, ya, maka mereka minum, mereka bisa menyiram, mereka bisa menanam dengan tanah yang ada airnya tersebut. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, akan tetapi, ya, ada juga, ya, air hujan yang menimpa, ya, innama hiya ki'anun la tumsiku, innama hiya ki'an, ya, la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala, fadzalika masalu man faqaha fid dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Maka apa? Ada juga yang mana dia itu tidak bisa menahan air, ya, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa menumbuhkan rumputan. Maka inilah permisalan orang-orang yang faquha fid dini wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Nah, ini perumpamaan, ya, perumpamaan ilmu huda itu dengan air hujan, ya. Maka semoga kita menjadi, ya, perumpamaan terhadap air atau kondisi yang pertama tadi, atau yang kedua, itu apa? Bisa menumbuhkan tumbuhan, atau apa? Dia bisa menahan air hujan dan bisa bermanfaat untuk manusia. Nah, kemudian poin yang ke-9 di antara min fadhailil ilmi adalah annahu tariqul jannah. Nah, ini, ya. Ilmu itu adalah jalan pintas untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan pintas untuk menuju surga kecuali mencari ilmu, ya. Apa dalilnya? Kama dalla ala dzalika hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang salaka, menempuh jalan yang mana dia untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini, ya, ini jalan pintas menuju surga adalah orang-orang yang mencari ilmu, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya, terhadap apa? Terhadap orang-orang yang mencari ilmu yaitu man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia bagaikan jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Nah, kemudian faedah yang ke-10 dari min fadhailil ilmi yang di poin-poin ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya yaitu Kitabul Ilmi, ya.
Ma jaa fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Seperti apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan." Barang siapa. Nah, man ini adalah isim syarat, ya. Isim syarat yang butuh fi'il dan jawab syarat. Ya, man, ya. Barang siapa. Yuridillahu. Yurid adalah fi'il syaratnya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan memfaqihkan di dalam agamanya. Yufaqihu fid dini. Artinya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman dalam agama. Maka mafhum mukhalafah, ya. Mafhum mukhalafah dari hadis ini adalah orang-orang yang tidak diberikan kebaikan adalah orang-orang yang tidak diberikan pemahaman dalam hal ilmu agama. Ini, ya, mafhum mukhalafahnya. Kenapa? Karena orang yang diberikan kebaikan adalah orang yang diberikan ilmu. Berarti apa? Berarti orang yang nggak baik adalah orang yang tidak diberikan pemahaman ilmu. Ya, maka walaupun, ya, hartanya banyak, ya, akan tetapi dia tidak memahami ilmu, maka dia termasuk orang yang miskin. Termasuk orang yang belum baik. Kebaikan ada pada pemahamannya dalam ilmu syar'i. Nah, maka an yaj'alu faqihan fid dinillahi azza wa jalla wal fiqhu fid dini laisa al maqsudu bihi fiqh al ahkami al amaliyah al makhsusah inda ahli ilmi bi ilmi al fiqhi faqat, walakin al maqsuda bihi huwa ilmu tauhid wa usulid dini wa ma yata'allaqu bi syari'atillahi azza wa jalla. Maka yang dimaksud dengan faqih di sini adalah faqih dalam semua disiplin ilmu, bukan hanya dalam faqih ilmu fikih saja. Ya, dalam hal ilmu akidah, tauhid, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnati illa hadzal hadisu fi fadlil ilmi lakana kafiyan fil hadfi ala talabi ilmi syariah wal fikhi fiha. Masya Allah. Ini, ya. Jadi seandainya Al-Qur'an, As-Sunnah itu tidak tidak mendatangkan, ya, tidak mendatangkan tentang keutamaan mencari ilmu, hanya ini saja, hadis ini saja, maka apa? Maka lakana kafiyan, sudah cukup, ya, sudah cukup. Ini sebagai al-hath, ya, sebagai pendorong untuk mencari ilmu syar'i. Seandainya Al-Qur'an, As-Sunnah tidak menulis, tidak menyebutkan dalil-dalil yang lain, maka hadis ini saja sudah cukup. Yang ke-11 di antara fadilah mencari ilmu syar'i adalah annal ilma nurun. Ilmu itu adalah nur, cahaya, ya. Yastadi'u bihil 'abdu, maka dia itu akan menerangi, ya, hamba. Faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa yu'amilu ibadahu fatakunu masiratuhu fi dzalika 'ala ilmin wa basirah. Jadi ilmu ini adalah cahaya yang mana dia akan menerangi, ya,
seorang hamba, dan seorang hamba tersebut akan mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Rabb-Nya, bagaimana cara bermuamalah kepada hamba, kepada makhluknya, dan bagaimana dia berjalan ala dzalika ala ilmin wa basiratin, di atas ilmu dan di atas basirah. Nah, ini adalah apa? Ini adalah ilmu akan menerangi pemiliknya. Pemiliknya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, maka sahibul ilmi, ya, orang-orang yang mempunyai ilmu itu lebih bagus daripada sahibul ibadah, orang-orang yang ahli ibadah akan tetapi biduni ilmin, tanpa ilmu. Bahkan setan itu takut terhadap orang-orang yang tidur tapi menggunakan ilmu. Tidur tapi menggunakan ilmu. Ya. Artinya apa? Dia tidur akan tetapi mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setan takut. Akan tetapi setan tidak takut terhadap orang yang sholat. Akan tetapi sholatnya tidak menggunakan ilmu. Sholatnya tidak memperhatikan bagaimana kaifiyat sholat yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka apa? Di sini kita melihat bahwasanya zatnya yang bukan ibadah akan tetapi diiringi dengan ilmu, setan akan takut. Sebaliknya, zatnya yang ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, itu zatnya ibadah. Tatkala zatnya ibadah tapi tidak menggunakan ilmu, maka setan tidak akan takut. Kenapa? Karena dia beribadah tersebut tidak akan berpengaruh kepada dirinya terhadap kebaikan. Ya. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, akan tetapi sholatnya tanpa dengan ilmu, puasanya tanpa dengan ilmu, zakatnya tanpa dengan ilmu, hajinya tanpa dengan ilmu, maka semuanya tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada pahalanya. Lain dengan orang-orang yang melakukan hal yang mubah. Ya, apalagi zatnya ibadah dilakukan dengan ilmu, maka ini akan lebih besar lagi pahalanya tersebut. Nah, kemudian juga di antara fadilah ilmu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah annal alima nurun yahtadi bihi an-nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Jadi seorang alim itu cahaya yang mana dia itu bisa menerangi manusia. Ya. Bisa menerangi manusia dalam perkara-perkara dunia ataupun dalam perkara-perkara akhirat. Wala yakhfa an katsirin minna qissatu rajuli alladzi min bani Israil. Juga tidak lagi samar bagi kita kisah, ya. Ada kisah di zaman Bani Israel. Haitsu qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Ada seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Fasala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin abidin. Maka seorang yang telah membunuh 99 orang tadi bertanyalah kepada penduduk bumi. Lalu ditunjukilah kepada seorang yang ahli ibadah. Dia ahli ibadah. Dia setiap hari ke masjid. Dia setiap hari melakukan ibadah. Tanyakan kepada dia. Dia pasti tahu. Kata seseorang tersebut. Fasalahu halahu min taubatin.
Dia bertanya kepada ahli ibadah tadi, ya. Saya ini telah membunuh 99 orang. Mau bertaubat, apakah taubatnya saya ini akan diterima? Ya. Faka'anna al-'abid ista'dhamal amro faqala la. Ya, la. Kata seorang abid tadi, waduh, ya, dosamu ini sangat besar. Telah membunuh 99 nyawa. Satu nyawa saja, ya, itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Engkau ini membunuh 99 orang. Ya, enggak akan diterima taubat. Ini kata si Abin tadi, ya. Kata si Abin tadi. Faqatalahu. Maka apa? Maka seorang tadi langsung membunuh si Abin tadi. Jadi genap, ya. Pas 100 orang dia membunuh, ya. Fa'atamma bihi al-mi'ah, ya, sempurnalah 100 orang yang telah dia bunuh. Bayangkan, ya, bagaimana fatwanya seorang abid, ya, padahal dia adalah orang yang ahli ibadah, ya, akan tapi tanpa ilmu berfatwa yang menyebabkan bukan orang tersebut mendapat hidayah, ya, bukan orang tersebut, ya, berada di jalan yang lurus, akan tapi sebaliknya dia menambah lagi pembunuhannya tersebut. Tsumma dhahaba ila alimin, kemudian seorang tadi menuju kepada seorang yang alim, fasalahu, tadi bertanya kepadanya, fa akhbarahu anna lahu taubatan wa annahu la syai'a yahulu bainahu wa bainat taubah. Kata seorang alim tadi, tidak ada yang memisahkan, ya. Tidak ada yang memisahkan antara sesuatu dengan taubat. Artinya dia apa? Apabila engkau mau taubat, pasti diterima. Pasti diterima walaupun telah membunuh 100 orang. Tsumma lahu ala baladin ahluhu salihuna. Kemudian si alim tadi menunjukkan, ya udah, engkau taubat, lalu apa? Engkau pergi ke tempat ini. Kenapa? Karena tempat ini banyak orang-orang saleh. Ya. Di sanalah engkau bergaul dengan mereka. Ya, kenapa? Karena teman itu akan mempengaruhi terhadap engkau. Maka bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Maka ditunjukilah orang tersebut ke sebuah tempat yang mana di situ ada orang-orang saleh. Ya. Fa yakhruju ilaiha fa kharaja fa atahu al-mautu fi atna'i thari. Dia menuju kampung tersebut, akan tapi apa? Di tengah-tengah perjalanan dia meninggal. Ya. Awal kisah tu masyhurun, maka apa? Kisah ini adalah kisah yang masyhur, ya. Fandur al-farqa bainal alim wal jahil. Maka lihatlah bagaimana fatwanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, ya. Walaupun dia seorang abid, ahli ibadah, tatkala tidak memahami ilmu, maka dia bukan menjadi penerang, bukan menjadi orang yang penuntun kepada kebaikan, ya, akan tapi sebaliknya. Nah, kemudian yang terakhir dari fadilah keutamaan mencari ilmu adalah annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ahlul ilmi nanti di akhirat. Allah akan mengangkat. Nah, fil akhirati wa fid dunya, di akhirat juga di dunia. Ya, amma fil akhirah fa innallaha yarfa'uhum darajatin bihasabi maqamu bihi minad da'wah ila Allah azza wa jalla wal amali bima wal amalu bima alimu. Ya, dia itu akan diangkat di akhirat nanti sesuai dengan apa?
sesuai dengan apa yang dia amalkan, apa yang dia dakwahkan, ya. Semakin dia banyak beramal, semakin dia banyak berdakwah, maka apa? Semakin derajatnya semakin tinggi. Wa fid dunya yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi maqamu. Di dunia dia akan diangkat, ya. Dia akan diangkat di antara manusia-manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu darajat, beberapa derajat. Nah, inilah di antara keutamaan dari menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan ya kita termasuk kepada golongan orang-orang yang selalu ya menuntut ilmu syar'i, selalu mencari ilmu syar'i dan mengamalkannya. Baik, demikian ya kajian kita pada pertemuan kali ini tentang pembahasan keutamaan daripada mencari ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.